Tetapi ada satu sisi ternyata Bang Acil itu kalau di link suka ketipu. Tetapi terkadang kan orang ini ada yang bisa baik, ada yang bisa jahat. Nah, Bang Nah, Acil itu nggak susah bisa. tuh cari kepercayaan. Kemarin aku dengar tuh sampai bawa lawyer atau apa gitu. Itu pernah juga sih. Itu hakinya. Jadi Itu padahal Bang Acil ini menciptakan karakter benar-benar dari nol. Bang Acil yang ciptain sendiri. Tiba-tiba ada manajemen ya, kita nggak sebut manajemennya apa, kerjasama. Dia tahu nih celahnya. Oh, ini belum dihakiin ya. Oh, memang belum dihakiin. Belum dihakiin karena Welcome back from Zero to Hero. Oke guys, nah kita ada di podcast pertama banget nih Beb. Podcast pertama perdana di Baringka Entertainment. Jadi kita itu Zero from Hero ini akan mengundang orang-orang yang tentunya luar biasa. Betul. Hebat ya. Prosesnya tuh mulai dari nol sampai sekarang tuh jadi hero gitu ya. Sama kayak kita. Salaman dulu. Siapa bintang tamu perdana ini, Beb? Ya pokoknya yang pastinya perdana ini kita akan spesial dan luar biasa ya. Tentunya bintang tamu ini ya orangnya sangat kreatif, humble banget. Karena aku ya. juga kayak waktu pertama kali benar nih gitu yang udah sebesar ini akunnya gitu ya, tapi masih humble banget gitu loh. Ya oke. Jadi gak usah banyak lebar, kita sambut aja ada Bang Acil dari Dampelo dan Kak Rehan. Jadi teman-teman ini tuh kalau kalian tahu Dalang Pelo itu 3,5 juta ya. 3,5 juta ya followersnya di Instagram, udah besar banget ini akunnya. Nah ini dibalik dari Dalang Pelo. Ya, jadi Bang Acil ini adalah owner dan juga sekaligus kreator dari Dalang Pelo, dan Kak Rey ini adalah pendiri atau ownernya dari Westep ya. Nah, kita langsung ini aja ya. Kita langsung tanya-tanya aja langsung ke Bang Acil sama Kak Rey. Silakan deh. Halo, apa kabar Kak? Halo Kak. Aduh, tadi tegang banget kayaknya. Pembukaannya seru banget. Kita ada enggak? Enggak tahu deh. Enggak tahu ya. Enggak briefing kita. Perkenalan kali ya kita. Boleh perkenalan dulu. Oke. Aku Nur Alif Ramadan ya. Tapi biasa dipanggil Bang Acil atau Kak Alif juga bisa. Gitu. Dan aku kreator dari animasi Dalang Pelo sekaligus juga foundernya, dan aku juga masih mengisi beberapa suara di animasi aku gitu. Kalau aku perkenalkan, nama aku Raihan. Ya aku ininya lah tukang suruhnya Bang Acil. Iya, apa sebutannya? Apa ya? Ya kita partner bisnis. Yang yang bantuin. satu visi lah. Benar. Sama-sama memajukan Dalang Pelo dan juga bisnisnya. Kreativitas ya. Kreativitasnya di aku, bisnisnya di Rehan. Tapi penasaran banget nih Kak. Satu aja aku penasaran nih, aku mau tanya. Kenapa namanya Acil? Itu dari dulu udah Acil apa baru gimana sih? Sebenarnya nama Acil tuh singkatan dari anak kecil Kak. Gitu. Iya. Sebenarnya aku itu agak rada tahu di Acil karena namanya Acil pasti anak kecil. Tuh, karena di sekolah aku juga dulu ada Acil, anak kecil namanya. Jangan dijawab dong, kan kita punya bintang tamu. Ini kita nanya langsung. Dulu itu Acil, nama aku dipanggil Acil itu muncul di pas aku masih sekolah. Jadi pas kelas 1 SMK itu kebetulan karena di sekolah itu di kelas itu aku paling kecil. Panggil Cil gitu namanya. Keterusan itu jadi ngebentuk nama panggilan di teman-teman itu namanya Acil gitu kan. Kebetulan satu sekolah. Jadi dia kakak kelas aku. Panutan. Tiba-tiba bisa kerja bareng lagi ya. Kayak kamu berarti ya. Kamu dulu dipanggil Lidi jadi apa? Badannya kayak Lidi. Iya, gara-gara badannya Lidi jadi panggilnya dikatain Lidi kan. Sekarang masa segini badannya kayak Lidi? Dulu. Ini mah udah senang ya. Dulu belum segini badannya Kak. Dulu kena angin terbang kayak gitu. Jadi emang sering disebut orang itu badannya kayak Lidi, sekarang jadi pengusaha Lidi kan. Nah, sekarang ya berkahnya ya, gara-gara dikatain agak tinggi. Acil Sekarang. ya kan. Agak tinggi. Jangan, saya enggak mau. Gara-gara dipanggil Acil, sekarang Acilnya jadi berkah ya di Pelo, bener sih. Ternyata bisa jadi sebuah penghasilan sendiri dari
penyebutan itulah gitu. Kan ya Anda ya. Anda yang mengata-ngatain orang-orangnya jadi berkah ya. Alhamdulillah ya. Dan Acilnya ini sekarang masuk ke dalam karakternya dari dalam Pelo. Malah ini karakter utamanya lah ya, Bang. Utamanya betul. Tapi emang apa sih ini tuh emang suka gambar atau udah dari kecil emang seneng coret-coret di buku, kok tiba-tiba jadi kreator animator gitu loh? Jadi itu sebenarnya orang tua aku, papa aku nih suka gambar juga, lukis di lukisan kanvas kayak gitu, Pak. Oh, maksudnya tuh seniman? Seniman ya, seniman. Ngajar murid-murid gambar gitulah, gitu, tradisional lah. Kemudian aku mulai terbiasa dari kecil suka gambar jadinya. Nah, pas aku kenal di digital itu pas masuk SMK. Biasanya diajarin gambar apa, Bang? Gambar apa ya? Buah gitu-gitu loh. Buah. Kayak pakai cat. Iya. Pertama kali gambar apa, Bang Acil? Pertama kali ngegambar. Ini harus inget waktu iya. kecil. Kalau saya kan pertama kali pasti gambar gunung. Iya, benar. Terus ada desa aja di bawah. Desanya. Rumahnya juga ada Iya. jendela satu ya. Iya, Kadang betul. lupa pintu tuh. Sering sih kalau itu. Apa pertama kali? Tapi teman-teman kan suka bikin seperti itu. Cuman aku kalau pas kayak ada sesi belajar menggambar tuh lebih ke arah pengen berbeda gitu dari yang lain yang bikin gunung misalnya. Dulu tuh aku suka kendaraan-kendaraan kayak kereta api, mobil gitu. Jadi aku bikin itu. Apa yang aku suka, aku lihat, aku gambar gitu. Seperti itu sih. Terus karena udah ada basic, pas masuk digital pun nggak terlalu sulit tuh karena udah ada basic menggambarnya gitu. Dan punya cita-cita juga waktu itu pengen ngebuat sebuah karakter yang bisa hidup dan berbicara sama orang lain di sosial media. Dan akhirnya tercipta gitu. Oke, emang dilihat-lihat nih kayaknya agak-agak interaksinya nggak terlalu open gitu lah ya kalau secara langsung, tapi bisa berekspresi di lewat karakter itu. Ya keren gitu juga sih. Nah, kalau misalkan dilihat nih, kalau aku sebagai orang awam kan bingung ya, karakter nih berapa lama sih proses untuk buat si karakter Acil ini? Kurang lebih 2 tahun kayaknya ya. 2 tahun? Untuk menjadi sebuah karakter yang Acil banget nih yang sekarang ya. Karena kan awalnya warnanya belum terlalu biru banget. Awalnya belum ada jamurnya. Awalnya nggak ada huruf A-nya di topinya kayak sekarang gitu. Nah itu butuh proses yang cukup panjang di sekitar 2 tahun gitu akhirnya nemu, wah ini fix nih karakter yang udah cocok banget dalam imajinasi aku sendiri gitu. Berarti dari awal bikin Dalang Pelo ini udah langsung Acil atau iya, bukan? udah langsung Acil. Oh, udah langsung Cuman Acil. namanya bukan Dalang Pelo dulu. Namanya apa? Namanya animasi gombrong. Animasi gombrong tuh maksudnya apa tuh? Karena Gombrong. kalau aku pakai baju selalu gombrong gitu. Gombrong tuh longgar ya. Coba kayak suara Dalang Pelo gimana? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Acil. Mirip banget, Beb. Emang dia. Dan yang lucu ya, Kak ya, nama karakter di Dalang Pelo itu diambil dari kisah nyatanya semua. Temen-temennya. Ya. Coba ceritain dong yang lucu. Aduh. Tapi enggak temenan bener sama monyet Kane kan? Kalau karakter hewannya biasanya dari imajinasi aja sih. Karena ngelihat kartun-kartun kayaknya banyak kartun yang memerankan hewan itu sebagai temannya gitu, atau hewan yang bisa berbicara gitu. Wah, bisa menarik nih animasinya kalau ada hewan yang bisa ngomong gitu. Akhirnya kasih karakter si monyet Kane ini gitu. Terus kalau misalnya kayak temennya Acil yang bandel, si Larry itu tuh merepresentasikan dari teman aku yang bandel juga sebenarnya. Namanya Larry juga? Enggak. Oh bukan. Bukan nama samaran gitu ya. Tapi penasaran Kak, dari namanya animasi gombrong kenapa jadi Dalang Pelo nih? Nah, itu tuh dari apa, Kak? Berjalannya dengan belajar juga sih. Kan kita aku dari kelas 1 sampai kelas 3 itu banyak yang aku pelajarin sampai akhirnya aku nemu pelajaran di mana logo itu penting gitu. Logo ternyata bisa ditampilin di mana aja gitu dan berharga banget kan. Jangka panjang dan nggak bisa dirubah setiap harinya gitu. Akhirnya aku memutuskan buat nge-rebranding gitu. Wah, ini kayaknya bisa potensial nih karena beberapa udah ada mulai banyak yang tahu Dalang Pelo waktu itu, walaupun masih sedikit sih gitu kan. Karena di pas viralnya itu di tahun ketiganya. Tahun ketiga dari itu tahun berapa? 2016 ke 2018. Nah, 2018 itu naik tuh di situ. Diganti nama Dalang Pelo tuh sebelum naiknya ya gitu. Ganti nama Dalang Pelo. Kenapa Dalang Pelo? Itu sebenarnya dalang yang pelo gitu. Dalangnya suka
apa namanya, ngawur. Iya, pelo itu ngawur pelo ya. tuh kayak nggak tahu mau bikin cerita apa, akhirnya asal bikin cerita. Gitu. Nah, Dalang itu kenapa Dalang? Dalang itu aku sebenarnya. Aku adalah kreatornya yang memerankan beberapa wayang, yang memerankan beberapa karakter. Dan karakternya itu ngawur Acil. lah, gitu. Tapi relate ya. Iya, gitu. Dan Pelo. waktu dia viral yang Dalang Pelo itu, memang kenapa kita bisa viral? Karena satu-satunya animasi di Indonesia yang bergerak. Dulu kan pesaing-pesaingnya komik semua kan. Aku coba cari peluang aja sih kan, karena waktu itu sempat ada kepikiran bikin komik juga gitu. Cuman kalau di komik udah banyak nih persaingannya, dan untuk potensi bisa naiknya sedikit. Akhirnya aku cari peluang lain nih. Ini bisa jadi contoh ke teman-teman semua sih, kalau misalnya pengen cepet melampaui sesuatu, carilah sesuatu yang berbeda. Pembeda ya. Iya, unik yang ya. unik. Unik gitu. sellingnya itu. Makanya waktu itu animasi masih jarang, akhirnya aku ambil animasi. Tapi awal-awal tuh sebenarnya si bikin animasi ini Kak, memang membutuhkan modal kah, atau harus punya apa dulu, atau gimana gitu loh Kak? Kita kan pasti penasaran dong, kalau misalkan ini kan jatuhnya sudah masuk ke ranah bisnis nih, ya kan, bukan lagi have fun lah ibaratnya kan ya. Awalnya kan pasti kalau animasi ya memang suka gitu kan. Ya mungkin kan ada teman-teman di rumah kan pengen udah kayak Dalang Pelo nih, kayak Bang Acil nih. Cuman mulainya nih kayak gimana nih? Modalnya berapa nih? Alatnya apa aja sih yang dibutuhin Kak buat kita jadi animator? Yang pertama pasti device-nya yang jelas laptop ya. Laptop atau enggak komputer. Kedua itu pen tablet. Nah, pen tablet itu adalah suatu device buat ngebantu kita gambar digital. Krusialnya ya. Iya. Paling krusial itu. Itu paling umum lah buat animator tuh pasti tahu pen tablet kan. Itu penggantinya buku gambar lah ya. Nah, benar. Penggantinya pensil. Pensil. Tapi kita bisa langsung ciptain gambar itu di dalam komputer atau laptop digital seperti itu. Nah, yang menariknya aku tuh bukan dari keluarga yang ada gitu kan. Jadi dari nol kan, zero kan. Nah, habis itu kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena ada kesempatan. Nah, pertama itu aku bisa dapetin laptop tuh dari lomba gambar waktu itu. Iya, itu semua dari sekolah. Nah, itu kebetulan bukan dari sekolah waktu itu. Yang dapet laptop ini dari lomba HUT dalam rangka ulang tahun daerah lah gitu. Oke. Ya, daerah itu lagi ngadain ulang tahun. Bikin kampanye lomba gambar, akhirnya aku ikut. Dan alhamdulillah menang, dapat laptop waktu itu. Juara 1 Kak? Juara 1. Wih. Waktu itu masih gambar, belum masuk ke ranah digital tuh, masih pakai krayon gitu. Nah, akhirnya dalam kesempatan itu pas buat masuk SMK aku bisa gunain laptop itu gitu. Dan jangan lupa Kak, Bang Acil ini dia juara 1 nasional untuk animasi. Nah, ini yang keduanya nih. Ini yang kedua. Tadi yang pertama juara 1. Tapi itu masih daerah kan. Nah, ini udah lomba internasional. Jadi lebih sulit lagi nih. Lebih sulit lagi. Ini yang bikin aku jadi dikenal di sekolah juga ya gitu. Karena perjuangan buat masuk ke nasional itu cukup panjang, karena kita harus ke gugus, terus ke kota, provinsi, sampai akhirnya ke nasional. Jadi itu 4 kali perlombaan dan juara 1 mulu harus. Ini antar sekolah Kak? Enggak, iya seluruh Indonesia. Pertama kan gugus antar sekolah ya. Pokoknya sampai ke seluruh Indonesia akhirnya di ujungnya. Kayak gitu kan. di sekolah itu kan ada namanya lomba, kalau nggak salah ya FL2S ya. Kalau bidang animasi LKS namanya. Oh, LKS. Jadi itu emang lomba nasional. Jadi lomba yang dimana nanti pemenangnya bakalan dibawa ke nasional. Berarti ke internasionalnya. Untuk sekolahnya Kak Acil, ini Kak Acil yang dibawa ke nasional. Benar. Dan akhirnya juara 1 nasional. Keren ya, keren guys. Dulu sekolahnya di mana Kak? Di SMK Bina Informatika di Bintaro. Di Bintaro. Jadi kan katanya dari keluarga yang bukan berada juga. Berarti basically itu orang tua kerjanya apa Kak dulu? Yang seperti aku bilang tadi, papa kan guru les gambar. Guru les gambar, karyawan swasta gitu seperti itu. Nah, kalau ibu tuh jualan sayur di pasar gitu. Gitu sih. Ya walaupun emang sebenarnya sekolahnya lumayan mahal ya, cuman orang tua berharap aku masuk ke situ karena orang tua tahu nih aku suka gambar kan. Kira aku dimasukin ke jurusan yang aku suka gitu, dan alhamdulillah ada hasilnya seperti itu. Tapi penasaran ya aku Beb. Ini kan orang tua kan sebenarnya kondisinya memang kurang, sebenarnya kalau
ya sekolah biasa aja deh gitu kan bisa ya, daripada kita maksain ke sekolah yang bagus, bayarannya juga mahal gitu. Berarti kan dari keluarga kan ada yang dikorbanin gitu. Apa yang memotivasi Kak Acil, gue harus bisa lebih nih di sekolah, kayak tadi kan ikut perlombaan buat jadi juara 1 sekolah aja kan gak gampang gitu kan, apalagi nasional gitu. Apa yang bikin Kak Acil tuh motivasi, gue harus bisa nih buat jadi juara 1 nasional gitu? Untuk dalam perlombaannya sendiri sih, itu aku sempat kalah di tahun sebelumnya, Kak. Oh, ini bukan yang pertama berarti? Bukan yang pertama, jadi itu lomba LKS kan ada setiap tahun. Nah, di tahun pertama aku kalah sampai di tingkat provinsi. Jadi itu ada tingkat gugus, kota apa provinsi dulu ya? Kota, provinsi. Oh ya, kota, provinsi, baru nasional. Aku waktu itu cuma nyampe kota apa provinsi gitu. Nah, habis itu aku punya ambisi gitu. Di tahun depan aku harus bisa. Dan banyak guru yang support juga di saat itu gitu. Coba lagi ya Acil gitu. Tahun depan pasti bisa juara. Gitu. Nah, karena tahun kedua berarti ya. Itu adalah satu pelajaran buat kita, karena di mana ada kegagalan itu bukan berarti kita udah putus di situ aja. Karena dari kegagalan itu kita jadi evaluasi kan, kayak tahu jadi kesalahan kita di mana. Kesalahan kita untuk ngikutin next perlombaannya tuh, dan tahun keduanya terbukti. Evaluasinya berhasil dan juara 1. Langsung diterbangin ke Jepang. Oh dia jadi itu lomba. Hadiahnya bukan lomba internasionalnya di Jepang. Jadi lawan dari seluruh negara Asia ya Bang ya? Enggak kayaknya. Enggak ya? Ke Jepang ini sebagai bentuk apresiasi dari sekolah gitu. Jadi sekolah ada kayak pertukaran pelajar ke Jepang yang dikasih kesempatan kepada siswa itu yang mempunyai prestasi. Nah, kebetulan aku beberapa hari lalu tuh menang di nasional itu kan. Akhirnya diundang lah, dan di sana dapat kesempatan buat ngeliat industri animasi di Jepang seperti apa kayak gitu. Berarti di Jepang lihat apa aja, Kak? Lihat animasi. Beda-beda Kak kalau aku yang ke Jepang. Iya. Itu hadiahnya apa selain ke Jepang? Hadiah yang akhirnya aku dapat di situ tuh berguna banget, itu pentablet. Yang selama ini aku pengenin gitu. Karena selama aku bikin animasi tuh gak ada pentablet, cuma pakai mouse. Oh, pakai mouse di laptop tadi yang lomba di daerah itu dapat ya. Oke, tadi modalnya pertama pasti bukan laptop ya Kak, niat dulu ya Kak. Niat. Kalau kita nggak ada niat buat ngegambar kan nggak bakal jadi. Niat, motivasi, terus laptop. Sebetulnya kemudian lebih ke skill gambarnya dulu Kak. Skill gambarnya. Iya, karena kalau di tradisionalnya bisa, otomatis digitalnya itu cuman adaptasi aja gitu. Kadang-kadang timnya Bang Acil yang baru, yang lama itu pasti disuruh gambar di kertas dulu seminggu. Berarti teknikal. Masuk gini Kak, ngomongin tentang gambar kayak saya nih, saya udah minder Kak. Nah, saya nggak bisa gambar bagus. Nah, apakah gambar itu memang harus punya bakat sebelumnya, atau orang yang nggak bisa gambar juga bisa kayak Bang Acil gitu? Itu gimana Bang Acil? Harus bakat atau memang bisa diasah sebenarnya, meskipun dari awal itu orang nggak bisa gambar. Wah, ini agak susah ya dijawab. Sampai sekarang pun aku masih cari tahu sih hal itu. Kadang aku suka penasaran apakah gambar ini bisa diasah dari orang benar-benar nol yang nggak bisa. Penyanyi ya. Kalau penyanyi kan menurut aku udah cukup jelas sih, orang yang bisa nyanyi, orang yang nggak bisa nyanyi itu sepertinya udah kelihatan gitu. Tapi kalau buat gambar apakah bisa dilakuin sama orang yang nggak bisa gambar gitu, sampai jadi bisa. Dan itu aku coba eksperimen ke beberapa teman-teman aku yang nggak bisa gambar, kayak suruh gambar potensi gitu. Cuman dia nggak ada rasa kemauan gitu. Kalau dia ada, mungkin beberapa ada nih yang rasa mau nih. Nah, semakin walaupun tahapnya lama, cuman ada perbedaannya. Semakin bagus. Ada progresnya ya, walaupun dia memang awalnya nggak bisa sama sekali. Iya, nggak bisa sama sekali, dan nggak ada alur orang tuanya udah pernah gambar ngajarin apa ya kan. Tiba-tiba disuruh pegang pensil untuk ngegambar, tapi ketika progres itu ada perubahan Kak. Iya, dan itu sebenarnya bisa jadi sebuah kesimpulan kalau gambar itu sebenarnya bisa diasah gitu, bisa dipelajarin. Karena kita harus hanya butuh tahu gimana caranya gambar, habis itu kita bisa, kayak kita hanya butuh tahu warna merah dan warna biru, baru kita tahu habis itu gitu loh. Ya berarti sebenarnya sama aja kayak bisnis dan semua orang ya, intinya mau dulu, orangnya mau nggak berusaha ya kan, bisa, bukan cuma bakat gitu loh. Karena bakat aja kalau nggak diasah juga akhirnya nggak akan jadi apa-apa. Iya benar juga sih. Nah berarti ini mulai si Dalang Pelo itu di tahun 2016 itu masih
SMA. Iya, kelas 1 SMK. Kelas 1. SMK. Berarti itu kan viral 2018. Berarti kelas 3 SMK lah ya. Iya. Kelas 3 SMK. Nah, setelah viral itu berarti fokus aja atau memang pernah abis lulus nyobain kerja atau memang ya udah fokus aja deh gue jadi kreator deh. Udah terlalu nyemplung gitu. Ini tuh masa naik ke dalam pelo ini, masa viral dalam pelo berpapasan pas aku lulus gitu ya. Dan aku juga ada sempet di fase bingung mau nyari kerja kemana gitu karena kan udah mau lulus nih. Dan dalam pelo tuh kayak cuman jadi hobi aja waktu itu, cuman buat hobi aja gitu. Menghasilkan uang ya. Boleh juga. Terus hampir kayak bingung lah gitu mau nyari kerja kemana nih abis lulus. Orang tuh udah sekolahin sampai lulus begini, masa nggak bisa nyari kerja gitu. Sampai coba jual-jual stiker, gambar dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya beberapa waktu kemudian beberapa setelah itu lulus rame tuh dalam pelo gitu, di repost sama beberapa akun-akun repost lucu gitu kan, kayak gitu-gitu. Wah, awalnya seneng, tapi apakah muncul pertanyaan apakah ini akan menghasilkan gitu kan. Dan di saat itu juga ada yang kayak menanyakan terkait harga di dalam pelo berapa, red card berapa gitu. Wah, ini apa nih, awalnya aku nggak ngerti tuh red card itu apa, nggak tahu gitu. Dan aku akhirnya kenalan sama beberapa kreator komik. Awalnya masih komik tuh, iya. Dan mereka ngasih tahu red card komik berapa kan. Aku kaget tuh, wah serius harga segini gitu. Ini bener-bener pekerjaan yang sangat menguntungkan sih kalau gitu. Terus mereka bilang juga apalagi kalau kamu kan animasi harusnya bisa lebih dari harga di komik gitu. Nah dari situlah aku cari kerjasama dengan brand-brand dan alhamdulillah banyak yang merubah hidup aku dari dalam pelo gitu. Keren sih. Dari semenjak lulus itu memang belum sempat kerja, udah langsung fokus. Belum. Nah itu berarti waktu lulus itu udah berapa followersnya di dalam pelo? Lulus tuh 1,5 juta. 1,5 juta masih bingung ya. Masih bingung mau ngapain. Itu secepat itu, jadi yang sebelumnya tuh cuma 5.000 gitu kalau nggak salah. Langsung naik. Pas di-share sama beberapa akun-akun yang viral itu. Perubahan, tadi kan katanya ada semenjak dari itu perubahan dari dalam pelo. Nah, penasaran perubahannya tuh seperti apa gitu loh, spesifik apa dari apa ke apa gitu. Wah, terkenal banget dia, Kak. Ya, perubahan yang kayak gimana nih? Entah apa, misalkan kayak kita kan udah jelas ya, dulu kita karyawan gitu kan, terus tiba-tiba kita udah punya lapangan kerja nih kayak gitu. Perubahan yang kayak gimana? Sesederhana misalnya dari keluarga aku dulu, misalnya yang tadi yang ngontrak udah punya rumah sendiri gitu. Dulu ngontrak. Iya. Nah jadi alhamdulillah udah nggak ngurusin uang kontrakan per bulan gitu kan. Nah terus yang kedua mungkin device aku yang tadi laptop bisa punya komputer gitu. Dan punya tim betul yang bisa ngebantuin aku istilahnya. Dan sebenarnya itu jadi sebuah hal baru buat aku karena ternyata punya tim gak sekedar punya tim aja, karena ternyata punya tim itu aku harus belajar untuk jadi leader sekarang gitu. Gimana caranya mengerti sama anak-anak semuanya gitu kan. Pasti kakak juga sama. Harus mengerti mana yang orangnya pendiam, mana orang yang aktif kan. Ternyata ada pelajaran juga di situ ya. Ada yang harus kita cari tahu lagi di situ. Harus dikasih bonus. Iya, betul ya. Dan nggak semua orang itu bisa jadi kayak kita kan. Nah, benar banget. Kadang kan kita kan jadinya pengennya super power ya, Superman kan. Pokoknya kalau gue yang ngerjain semuanya beres. Tapi kalau orang yang ngerjain, aduh kok lama banget sih gitu. Kan gitu ya. Tapi berarti nih Kak Rehan ini yang bantuin Kak Acil atau gimana nih? Iya, dia sebagai bagian bisnisnya sih. Sepatunya ya. Bisa dijelaskan coba? Jadi sebetulnya kayak di awal-awal memang dalam pelo ini dikembangin jauh lah sama Bang Acil. Dari nol sampai bisa terkenal sampai sekarang. Cuman kan yang namanya orang ada satu kelemahan kan. Betul. Nah, Bang Acil nih jago banget Kak. Dia bikin animasi, mungkin 10 animasi kalau dia fokus selesai. Udah gak diragukan udah gak diragukan lah. Tetapi ada satu sisi ternyata Bang Acil itu kalau di link suka ketipu. Dia sempat beberapa kali ketipu agensi kayak
karena kan Bang Acil ini memang dari sekolah langsung kerja, bukan kerja ya, tapi langsung bisnis dalam Pelo. Di mana di sekolah kita hanya diajarkan produksi, tapi nggak diajarkan gimana how you dealing with people kan. Perlu dinotis ya. Iya. Jangan disuruh orang jadi karyawan terus. Iya, betul. Gimana caranya buat berkembang gitu loh. Bener banget. Iya sih. Tanpa disadari itu penting loh. Iya. Dan itu sangat penting, bukan penting banget, bukan penting aja. Gimana kita cara negosiasi atau apapun itulah sama orang lain. Nah, Bang Acil ternyata ada kendalanya di sini. Iya, aku kehilangan pelajaran itu di situ gitu. Gitu. Makanya tiba-tiba kita ketemu di suatu entah berantah aja lah, kita komunikasi. Iya, tiba-tiba iya, kita komunikasi lagi kayak, halo Bang Acil, apa kabar? Siapa nih adik kelas ngechat? Siapa nih? Oh ini Rehan ya. Jangan sampai minjem 100 dulu nih. Minjem 100 dulu. Orang jauh tiba-tiba datang. Iya, tiba-tiba out of nowhere juga Kak, karena memang waktu pas sekolah kita ada beberapa kali lah project bareng, tapi itu hanya sebagai ya ngobrol-ngobrol biasa lah. Bahkan kayak hampir kita nggak ada ngobrol gitu nggak sih? Iya, di luar project. Gitu. Kalau ketemu juga nggak kenal gue malu gitu. Diem-dieman aja ya? Iya, diem-diem aja. Nah, terus aku komunikasi lagi lah ulang sama Bang, apa kabar gini. Oh ya Han, apa kabar? Ketemu lah. Pas ketemu kita ngobrol karena aku juga punya bisnis juga di dunia digital. Oh ternyata ada satu kecocokan. Oh ya udah, berarti clear ya Bang. Abang fokus produksi nih. Aku fokus di bidang bisnisnya. Walaupun emang saling suka bentrok. Iya. Kreatif suka nggak sesuai sama bisnisnya nggak sesuai sama. Iya. Tapi itu benar kan Kak? Kalau misalnya bisnis kita nggak ada bentrok, nggak ada apa, itu nggak berkembang kan? Iya. Betul. Karena memang ya betul sih, itu juga yang kita rasain gitu. Kalau namanya dua kepala kan nggak mungkin sama kan pikirannya. Tapi memang itu justru jadi ketika kita bisa memanfaatkan itu jadi plus minus sebenarnya. Kayak misalkan dia ngerasa ini produk bagus dan lain-lain, udah pasti laku, pasti ada sesuatu yang nggak ngeh gitu ketika kita antusias atau ketika kita berambisi, itu pasti ada satu hal yang dilupain. Nah, si partner ini yang akan nge-balance gitu sebenarnya. Tinggal cari jalan tengah aja sebenarnya. Kalau aku kan tipe yang kayak, oh bisa seminggu 2 video. Kalau klien nanya kan, Mas bisa nggak seminggu 2 video? Bisa. Dia nggak bisa. Yang kecil siapa gitu? Iya, Bang, gue udah bilang bisa, nggak bisa. Iya betul. Atau aku malasnya gini, bisa aja sih, harganya berapa? Karena kan nambahin tim. Iya. Coba tim intinya ya. Iya, mau nggak mau seperti itu gitu. Oke, berarti ini dunia kreator yang kita lihat hanya komedi, di belakangnya tuh ada drama juga ya. Pernah ditipu, itu gimana Kak ceritanya? Kok bisa-bisanya ditipu gitu loh? Wah, panjang sih Kak. Jadi kayak semacam aku baru pertama kali kenal sama apa itu manajemen gitu loh Kak. Ya kan manajemen ini kan berbeda-beda ya. Adalah sesekali kayak dealing dengan brand, terus tiba-tiba harganya nggak sesuai dengan nggak dikasih tahu lah di awal. Iya kayak gitu-gitu salah satunya ya gitu. Maksudnya ngerjain dulu baru dibayar? Enggak, jadi tidak terbuka dengan harga. Jadi Kak. pihak ketiga, agensi kan. Jadi misalnya kreator. Jangan-jangan yang waktu kita minta red card di tahun berapa waktu 2017 mahal banget itu agensi. Iya, kan? itu masih ada chatnya. Masih ada. DM. Iya. Oh, ini chatnya. Iya benar kan? Ini pernah DM. Saya DM kalau gitu. Terus keren loh. Gua ini Bang, gua jawab DM ya gitu. Iya dulu tuh hampir aku nggak ngehandle sosial medianya dalam Pelo gitu. Karena rata-rata mungkin teman-teman bisa tahu juga yang di akun dalam Pelo tuh nggak cuma aku doang yang megang gitu. Kalau emang mau ngobrol sama aku di akun pribadi gitu sih. Karena kan pure ke bisnis dan emang kalau untuk interaksi dengan audiens itu biasanya aku nggak nentu tuh. Biasanya kadang-kadang aku nge-DM balesin gitu atau enggak lebih aktifnya di komentar di YouTube, di Instagram, seperti itu sih. Oh berarti dari tahun naiknya itu 2018 itu udah diserahin ke agency. Ke orang lain untuk pegang sosial medianya. Ada orang keduanya lah gitu. Gitu. Karena itu capek banget sih buat ngurusin sosial media. Tetapi terkadang kan orang ini ada yang bisa baik, ada yang bisa jahat. Bang Acil itu susah tuh cari kepercayaan. Iya, Bang Acil nggak bisa ngelihat di sisi situnya Kak.
Oke. Dipercaya Berarti Kak aja. Rehan ini yang akan memilih, oh ini orang benar, ini orang enggak gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Aku bilang Soalnya aku sama dia gitu. oh, Aku yang feeling. tapi memang di tahap awalnya seperti itu benar juga kayak Bang ini kayaknya bisa deh baik deh atau seperti apa kerjasamanya. Kalau aku sih sekarang udah lebih ke detail kerjasamanya sih. Jadi Jadi tapi ada kadang- perjanjian lah ya. Aku aja suka ragu kadang. Iya. Karena udah ngerasa terhianat. Sampai apa kemarin aku dengar tuh sampai bawa lawyer atau apa gitu. Oh. Iya, pernah juga sih. Itu hakinya. Jadi Itu padahal Bang Acil ini menciptakan karakter benar-benar Oh. dari nol. Bang Acil yang ciptain sendiri. Tiba-tiba ada manajemen ya. Kita nggak sebut manajemennya apa. Kerjasama. Dia tahu nih celahnya. Oh ini belum dihakiin ya. Oh, memang belum dihakiin. Belum dihakiin karena Bang Karena emang Acil nggak ngeh ya. nggak Belum bukan tahu nggak lah ya. nggak tahu. Nah Oh. itu juga sekolah harus diajarkan. Iya, harus ngajarin Iya, hak betul, kita. Iya. betul. Iya, sekolah jangan mengajarkan kita buat sesuatu. Ayo. Iya, buat aja ya. Iya, Nggak buat. mau dikemanain. Iya, Iya. benar. Aku baru tahu di situ ternyata ada karakter yang kita ciptain itu ternyata bisa dihakimi. Iya. Iya, betul. Dan bahkan gak cuman karakter, bisa brand Iya, gitu. iya. Apapun itu ya. Bentuk. Nah itu aku baru tahu di situ. Akhirnya Tapi jahat banget kasus orangnya. itu- Orang polos begitu. Kenapa dijahatin sih? Bukan dibantuin. tapi alhamdulillah itu clear sih akhirnya. Ah, Clear dengan musyawarah ya udah. Tapi itu bisa jadi pembelajaran. pelajaran buat aku sih, itu berharga banget, dan pasti aku selalu share itu ke teman-teman biar mereka jadi tahu di dunia kreatif itu ternyata seperti itu gitu. Mungkin bisa jadi sejahat itu gitu loh. Jadi buat teman-teman di rumah kalau memang sudah punya IP ya itu segera Bisnis, our brand. daftarin langsung ke Haki Iya, ya. benar. Jangan sampai nanti nunggu gede dulu Iya. baru Iya. daftar, tapi mulai dari sekarang dulu ya Kak. Iya betul. Iya, meskipun memang biayanya lumayan sih. Cuman itu penting buat modal kita. Soalnya Mau kita brand bayar atau sekali seumur hidup Iya. kok. Iya, betul. Betul. Tapi ingat ya 5 tahun sekali itu harus diperpanjang. Iya. Ya jangan lupa udah seumur hidup kan gak di bener gak di Perpanjang. diambil orang juga nanti. Oke, nah kalau misalkan ini kan tadi ternyata aku baru tahu Beb, ternyata yang apa yang dulu kita DM itu agensi, pantesan mahal banget. Tahun berapa ya? 2017 apa 2000 berapa ya 2018? Kak? Itu 18. Oh iya, 18. sekitar 20 jutaan gitu ya. Dulu Enggak, gitu. 40. 40 ya. 40 ya. Iya. Ternyata mahal banget gitu kan. Sampai kita kan dulu UMKM ya nggak mampu kayaknya 40 juta gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu Kak, pendapatan pure dari endorse. Nah, sekarang kan udah ada kayak agensi ya berarti ya. Iya. First Step itu agensi ya. Ya. Jadi Kalau boleh tahu nih, spill gitu ya. Omset itu berapa sih? Di spill nggak apa-apa, dengan spill juga nggak apa-apa. Bebas ya, kita kasih kebebasan ya. kita ini aja perumpamaan ya, perumpamaan Perumpamaan barang. Mobil Avanza baru. Oke. Gitu. Oke, itu dari si dalang pelonya aja. Iya, dari dalam pelonya aja. Tapi sebenarnya Tapi menghasilkan kita ya. bayar SPT kok. Nah, ya, tenang aja. Iya, tenang aja. Kita Terus juga itu Iya. jadi pembelajaran Iya. baru. Harus diajarin. Iya, itu harus diajarin. Harus kita Soal perpajakan itu aku jadi baru tahu tuh dari Rehan juga, karena kebetulan Rehan ternyata punya teman yang ngerti pajak gitu. Dan ternyata seribet itu loh pajak itu, dan penting gitu. Akhirnya nggak ribet ya sebenarnya. Iya, nggak ribet kalau Iya. kita tahu. aku juga doang ya nggak ngerti ya. Inilah gunanya partner bisnis, yang satu fokus ke Iya, produksi, betul. yang satu untuk kelola operasionalnya. Iya, nih. bener banget Kak. Jadi supaya visinya bisa goals ya, bisa tertarget Mm-mm. gitu ya kayak. Oh ya, dan jangan lupa diinget cari partner itu nggak bisa cepet. Dan Bang Acil pun sebelum berpartner sama aku Banyak juga kan banyak sebelum. dia Oh, sama oke. manajemen yang A, B, C, D. Berarti udah sempat berpartneran dengan yang Iya. lainnya. Tapi kenapa Jadinya, pilihnya Heeh. Kak Re ini jangan-jangan kayak gitu lagi gitu. Kan pasti Pernah apa? ada. Cuman di sini enaknya sama Rehan kita bikin kontrak kerjasamanya bareng-bareng. Iya. Dia bener-bener pasal-pasalnya tuh Oke. kita perhatiin satu-satu. Iya, kita bikin Oke. PT bareng. Jadi kalau dia segala ada macem. kesalahan sesuai kontrak nih. Apa karena teman sekolah juga nih, udah tahu lah gitu. Nggak ada sih. Nggak ada, nggak ada. Kayak soalnya gak pernah ngobrol juga di sekolah. Oh, Jadi kan oke. beda kelas juga kan. Berarti sebelum Kak Rehan ini udah Udah berpartner berpartner sama orang. beberapa orang gitu. Kenapa Yang yang akhirnya- bikinnya nggak oke sama mereka nih? Beberapa ada yang merugikan, beberapa ada yang kurang Kurang terbuka. terbuka Oh. atau kurang menguntungkan gitu justru. Oh. Apa Dia ya? jadi beban. Iya gitu. Maksudnya udah ada kita kayak nggak sesuai perjanjian lah. Iya, kayak capek gitu. sendirilah ya. Iya. Iya, maksudnya ada kesempatan yang lain kenapa masih di dia gitu loh. Paham gak sih?
Kayak misalnya harusnya bisa dapat brand ini nih, cuma kok nggak bisa dapat, kenapa gitu? Apakah ada salah dalam negosiasinya, komunikasinya sama brand gitu. Seperti itu sih. Ya akhirnya ketemulah sama Rehan. Cuma sebelum itu juga sempat dites dulu si Rehan kan. Apakah bisa dia ngobrol sama orang gitu. Ternyata dia emang jago sosialisasinya gitu. Dibandingkan aku kan kadang suka masih malu-malu atau minder. Dari bentuk, kita saling melengkapi kok. Dari bentuk belum selesai. Dari bentuk orangnya aja meyakinkan sekali gitu. Itu sih jam terbangnya mungkin ya. Karena dulu sendiri aku pun berpikir bisa semuanya sendiri gitu. Sampai akhirnya ketemulah di titik ternyata nggak bisa semuanya aku lakuin gitu. Contoh seperti ketemu dengan klien, contoh seperti ngobrol sama nongkrong sama klien pun juga itu ternyata jadi hal yang perlu ya, walaupun cuma nongkrong dulu ternyata perlu gitu. Basa-basi. Iya, ternyata dan aku nggak bisa di fase basa-basi itu. Nah, itu. Makanya ya udah akhirnya tetap butuh partner kerjasama walaupun emang nggak bisa cepat-cepat buat nyari orang seperti itu. Jadi itu salah satu apa ya, masalah setiap pembisnis Betul. dalam bidang apapun Iya sama sih, kayak ya. kita Kayaknya juga seperti itu ya. Nah, berarti tadi mulainya tahun 2016. Beda setahun dong sama kita, Beb. Kita 2015. Berarti ya. udah sekitar 8 tahun 8 ya. tahun. Berapa ada orang timnya sekarang, Kak? Kita untuk yang sekarang itu untuk full timnya ya. Karena gini, balik lagi Kak. Karena kita di bidang spesifik jasa pembuatan animasi. Dan animasi di Indonesia memang banyak. Tetapi nggak bisa yang sesuai Bang Acil. Oke. Gitu. Ya. Ada ininya lah ya, apa namanya, Beb? Ada QC-nya, standarisasinya. ada standarisasinya. Standarisasi Bang Acil nih maunya grade-nya bukan A lagi nih, A+. Ya kan? A+. Kalau bisa setara sama Bang Acil. Gitu. Okay. Kita kalau untuk overall tim yang sudah di QC, iya sudah di QC sama Bang Acil itu 11. Oh, 11. 11 tim. Yang Tetapi yang belum di QC banyak. Gitu. Nah, tetapi memang kita untuk yang di luar tim 11 orang ini kita freelance dengan oper-operan project aja sih. Kayak kita ada project ini nih, kalian mau masuk nggak segala macam gitu. Misalnya ada project pembuatan animasi di luar kontrak perusahaan-perusahaan yang udah kerja sama-sama kita. Biasanya kita tawarin dulu gitu. Nah, itu kan tadi dari awal mulanya sendiri, terus ketemu partner nih, Kak Re. Terus membentuk tim ya. Seberapa sulit sih Kak untuk ngebentuk tim ini? Itu kalau aku sih tim hura-hura aja ya Kak ya. Kebetulan ya. Hura-hura tapi menghasilkan uang ya. Mau makan apa? Mau makan apa? Kalau kerjaan Bang Acil aja. Jadi itu sebelum ketemu Rehan sebenarnya kita berdua tuh punya tim yang berbeda awalnya. Punya tim yang berbeda. Nah, sekarang jadinya akhirnya jadi satu. Gitu. Tim berbeda tuh berarti ini kan Dalang Pelo. Ini Pelo. Westep tuh udah dari dulu berarti. Udah dari dulu. Dari gitu. 2018. Tetapi aku fokusnya kayak pembuatan desain, video segala macam. Kalau emang Bang Acil ini fokusnya spesifik animasi. Nah, ceritanya ngebangun tim ini juga panjang tuh karena aku sempat beberapa kali ganti tim yang ternyata wah ini kurang cocok nih, kita coba cari lagi itu sih sampai akhirnya nemulah yang bagus banget gitu. Dan kalau udah dapet bagus banget kayak sayang banget kalau nyampe dia keluar gitu kan. Kadang aku sering ya yang penting apa ya kita pendekatan dengan si tim ini gitu, kita harus tahu dia sukanya apa, dia suka makan apa gitu misalnya. Kadang-kadang kayak tiap sebulan kadang-kadang ngajakin ketemuan nongkrong kayak gitu-gitu sih paling. Nah, dengan ada kesatuan tim ini, Bang Acil punya tim perempuan. Dan yang sisa dulu dari 2016 sampai 2018 sampai sekarang malah itu Bang Acil timnya cowok terus. Nah, ini apa nggak bosan Bang lihat cowok terus? Gimana ya? Lebih aman dan gak baperan. Iya, itu ada masalah di situ. Oh iya, sama satu lagi Kak, Bang Acil tuh baru nikah. Baru nikah. Iya. Baru nikah tahun ini. Bulan Agustus. Gue gak tahu Bang, jangan tanya gue. Bulan Agustus. Nikahnya dia. Emang sama. Saya juga kalau ditanya nikah kita bulan apa ya? Masih kan. Berarti ada masalahnya apa nih? Apa pacaran sama timnya sendiri atau baperan atau dicurigain sama pasangannya atau gimana nih? Sebenarnya karena dulu masih pacaran jadi males buat nyari tim cewek aja gitu. Oke, daripada ribut kita ya. Iya, males berantemnya aja sih. Mending gak usah.
Iya, sekarang udah ada alasan. Enggak kok itu timnya Rehan gitu. Udah profesional juga lah Iya ya. Gitu sih, karena kan gak full aku yang handle ya, biasanya aku yang cuman monitoring lewat Rehan gitu. Rehan yang ngasih kabar, oh ini udah selesai. Tuh kadang juga suka gantian kalau Rehan butuh produksi animasi dari aku lempar ke tim gitu. Berarti dalam Pelo yang sekarang itu sudah ada tim yang ngebuatnya ya Bang ya? Udah. Tapi Bang Acil masih ngebuat juga atau udah lepas semua nih? Masih sih, karena idealisnya masih ada juga sebenarnya. Gak mau apa yang upload di dalam Pelo kurang dengan apa yang aku harapkan gitu loh. Ya seminimalnya walaupun masih kurang, masih udah oke 90% lah. Revisi dulu lagi. Revisi lagi ya. Sama kayak kamu ya. Iya. Pernah sampai saking keselnya aku sampai bikin sendiri gitu. Ya emang begitu. Dalam satu hari. Begitu. Iya kan? Udah berapa kali dibilangin gak? Udah bikin sendiri. Mereka bikin 3 hari, aku langsung kerjain satu malam itu. Nih lihat, gue bikin malam itu juga. Lihat perbedaannya gitu. Kenapa kalian gak bisa gitu? Padahal kenapa kalian sabar bang. Anda simpel jawab. Iya sih. Karena saya memang ya itu adalah apa ya? Kayak sebenarnya masalah besar seorang owner bisnis ya, animator, entah itu makanan, karena ada sifat idealisnya itu mungkin. Akhirnya kita nggak percaya sama orang. Dan memang itu yang harus kita bisa handle tuh. Iya. Kalau sekarang udah percaya Bang Acil. Oh, udah percaya ya. Udah Bang, nggak apa-apa, sabar aja. bisa. Sabarin. Nah, ini kan ada Dalang Pelo yang tadinya fokus dengan animator dan ada Westep ya kan, bergabung nih ya kan. Nah, Westep ini kan bekerja sama dengan digital, kolaborasi lah ya gini ya. Berarti sekarang udah ada handle brand. Udah, dan kita kebetulan udah satu PT, jadi kita istilah buat PT baru yang dimana direkturnya Bang Acil, aku juga di dalam PT-nya, dan itu menghandle jadi 2 brand istilahnya. Satu perusahaan ada 2 brand, Wistep dan Dalang Pelo. Sama kayak si Umang ya. Iya. Sekarang kita ada di si Umang dan si Umang Entertainment. Dan si Umang juga salah satu kolaborasi sama Dalang Pelo Westep. Berapa sih selain dari si Umang ya total brand yang sudah di-handle? Wah. Ratusan, puluhan atau ratusan? Kayaknya masih puluhan deh. Masih puluhan. Ya, tetapi kita nge-aim-nya untuk brand-brand besar. Kayak sekarang yang lagi dijalankan itu ada Bank Indonesia. Terus yang lagi ongoing ada Bea Cukai. Terus langganan kita Kominfo. Google juga Google Indonesia. Google Indonesia udah langganan juga di kita. Katanya proyeknya gede-gede nih guys. Amin. Itu makanya muka Bang Acil sering bergadang kok. Emang orang kreatif itu biasanya lebih enak ngerjainnya malam sampai pagi. Betul ya Bang ya? Betul sih. Kenapa begitu ya Bang? Saya juga gitu soalnya. Iya. Padahal harapannya menikah tuh jadi normal gitu. Tapi tetap aja. Walaupun diomelin bini mulu kalau malam-malam. Kamu gak pernah omelin kan? Omelin cuma diteriakin kayak kalau kita ngerjain pagi sampai sore itu lebih lama daripada malam ke pagi. Bener gak? Kita lebih cepat ngerjain malam ke pagi. Bener gak Bang? Apakah bener? Inspirasinya doang gitu loh. Karena bener. Karena ada rasa ini gak sih? Kita merasa bahwa orang lain tuh gak ngerjain apa-apa. Kita dapat kesempatan itu loh. Ketika orang lain cuma diem aja, istilahnya tidur gitu. Tapi kita melakukan sesuatu gitu. Berasa kayak kita lebih maju, produktif. Gitu sih yang kita energi yang kita rasain ketika kita ngerjain malam. Berarti guys, buat teman-teman ya yang punya suaminya kreatif banget gitu ya, jangan pernah komplain kalau dia paginya lambat. Ternyata bukan paginya lambat, cuma energinya udah habis di malam aja dia. Iya gitu kan? Iya betul. Oh berarti ini energinya udah habis. Iya, karena kalau pagi tuh, Beb kenapa kamu lama banget sih? Ternyata energinya udah diserap semua dalam 5 jam malam itu ya. Ini kan beda-beda nih. Sebenarnya kesulitannya ternyata sama ya. Di bisnis dengan dunia kreator, intinya ketika orang mau bertumbuh tuh pasti ada problem lah gitu. Karena yang tadinya berawal dari hobi ya kan, kemudian jadi menghasilkan dan jadi sebuah ada bisnis. Masalah ya. Nah, bisnis itu pasti akan ada masalah. Apalagi yang tadinya 1 orang jadi 2 orang. Ini kan akan berbeda pikiran. Cuman kan kita walaupun berbeda pikiran pasti tujuannya sama kan. Benar. Nah, berarti apa nih, Cak? Kalau buat kreator kan banyak banget nih sekarang nih. Udah kalau mungkin di tahun 2016, 2018 ada lah, cuman nggak banyak yang menonjol gitu kan. Kayak sekarang kan di TikTok tuh lagi rame yang
sesimpel drawing lah ya, yang gambarnya nggak jelas tapi bisa viral gitu kan, itu kan animator juga sebenarnya. Nah, apa sih tips-tips buat teman-teman animator biar bisa hobinya ini menghasilkan gitu loh, bukan cuma sekedar hobi gitu. Dan bisa settle sampai sekarang kan nggak mudah ya, 8 tahun dalam Velo sudah berdiri. Pasti banyak tuh komik-komik animator yang berdatangan tambahan baru kan. Naik Cara turunnya. untuk bertahannya seperti apa nih tips and tricksnya? Aku sih pertama kita harus menjaga silaturahmi sama konten kreator sih paling. Jangan bersaing berarti jangan menganggap mereka itu musuh jadinya. Tapi justru ya itu bahkan jadi sebuah cita-cita aku ketika pas pertama kali bikin animasi. Harapan aku tuh pengen banyak animasi-animasi di Indonesia khususnya anak-anak muda bisa bikin animasi sehingga ketika buka sosial media kita langsung bisa ngeliat animasi gitu. Dulunya sih berharapnya bisa di TV, cuma kan ada media yang lebih fleksibel di HP ya. gitu. Malah sekarang TV ke YouTube. Jadi tujuannya malah untuk menciptakan animator. Karena dulu tuh masih awam banget. Dan alhamdulillah bahkan aku sendiri bisa ngasih lapangan pekerjaan buat animator gitu. Itu sih paling. Kalau memang dari sisi bisnisnya Kak, ya kita beda nih yang ini animator ya. Kalau kita jangan pernah berharap dari satu sumber pendapatan Kak. Misalnya kalau dari AdSense YouTube segala macam, AdSense endorse itu kan naik turun ya Kak. Kadang bisa dapat banyak. Iya, kadang nggak ada. Kadang nggak ada. Jangan nangis Kak. Nah, jadi ya kita cobalah mencari peluang-peluang salah satunya sama si Umang juga kolaborasi dengan brand. Iya, jadi kan kita mencari kolaborasi jangka panjang. Jadi nggak hanya one stop project aja. Bang Acil juga seneng banget tuh. Serius si Umang mau lama sama kita. Oh iya Bang. Kita juga happy karena kebetulan. Tapi ntar kita tayangnya kapan itu ya? Apa tuh? Tayang kapan? Ini podcast ini muncul udah tayang belum kira-kira? Video animasinya. Iya. Ini udah di spill nggak apa-apa emang? Nggak apa-apa. Kita mau orangnya terbuka aja ya. Ya itu oke. Jadi berarti sebenarnya itu ya kita nggak menutup peluang baru. Bener kayak Bang banget. Acil juga tadi ketemu udah punya beberapa partner tapi memang nggak cocok, itu juga kita beberapa kali rasain ya. Betul. Tapi memang itu proses yang harus dihadapin ya. Terus sama berhubungan dengan hukum, lawyer, ya kan, karena haknya diambil sakit banget kan pasti kan. Tapi prosesnya emang kayak gitu loh. Buat jadi something, sesuatu menjadi besar, ya kita harus sakit dulu. Ibaratnya jatuhnya tuh bukan sekali dua kali kan. Jatuhnya tuh berkali-kali. Terus kita harus mau bangun lagi, harus menata kehidupan lagi, mulainya lagi. Nah itu yang susah. Jadi buat teman-teman ya kalau misalkan mau fokus, mau besar, mau berbisnis, ataupun jadi content creator yang hebat, ya harus mau ngelewatin prosesnya. Dan memang nggak semua orang bisa bertahan gitu. 8 tahun loh. 8 tahun tuh nggak sebentar loh. Iya. KPR rumah sisa berapa tuh ya? Bener juga sih. Iya. Ada pesan-pesannya nggak? Apa sih yang bikin Bang Acil tuh, gua nggak apa-apa deh ngelewatin proses ya berhubungan dengan hukum gitu kan. Terus gua nggak apa-apa nggak ketemu partner dan gua sendiri lagi ya kan. Udah berpartner sendiri lagi gitu kan. Terus udah punya tim bubarin sendiri lagi kan kayak gitu kan. Apa yang membuat Bang Acil udah gua tetap bertahan deh. Survive survive itu kan prosesnya juga nggak sebentar kan. Survive buat nggak apa-apa gue tetap berjuang nih buat dalam Velo ini gitu. Mungkin kan ada juga kan teman-teman yang seusia Kak Acil masih muda lah. Masih muda ya kan. Itu masih sibuk main cuman Bang Acil nih kenapa fokus bisa untuk kembali dalam Velo dan bisnisnya. Dan tetap bertahan sampai sekarang. Ada juga ya pesaing kita animasi udah besar malah switch ini ya ke agency kan gitu kan. Gitu. Mungkin ada ini kali ya lebih tepatnya ada fase bosen juga nggak ya? Betul. Apa yang membuat jadi bangkit lagi? Gue tetap mau mempertahankan dalam Velo ini gitu lah. Kalau kita lihat ke belakang nih udah sampai sejauh ini mau diapain lagi gitu ya kan? Mau kemana lagi? Mungkin juga ngerasa cukup lah udah gue kayak gitu. Pertama aku nganggep si dalam Velo ini kayak anak sendiri lah gitu. Anak mereka pertama ya. Dia kalau misalnya nggak ada aku pasti masih kayak terlantar gitu, kesian gitu. Masa mau begitu aja selama ini masih ada kesempatan, selama orang-orang masih ada yang tahu gitu, yang suka gitu dan terhibur sama episode-episode di dalam Velo, aku bakal terus bikin karya di situ gitu. Dan alhamdulillahnya audiensnya pun juga selalu support dan selalu banyak perputarannya
ternyata berputar lagi karena sempat ada di fase mulai turun atau mulai nggak ada yang udah dilupain gitu. Cuman ternyata mereka itu berputar gitu. Oke. Anak-anak kecil yang dulu kecil iya dulu kecil sekarang besar dan ternyata anak kecil yang sekarang besar pun ada anak kecil baru lagi gitu. Paham gak tuh maksudnya? Iya, jadi penonton baru lah. Iya, bergenerasi gitu. Dan yang harus dipelajarin justru gimana caranya aku beradaptasi dengan anak-anak yang baru ini gitu loh. Segi misalnya aku harus turun ke lapangan, memahami misalnya dari yang paling dekat ada aku sendiri misalnya. Dia tuh suka nonton apa sih gitu, atau enggak anak kecil di sekolah sekarang tuh suka nontonnya kayak gimana sih gitu. Platform apa yang paling mereka minati gitu. Nah dari situ tuh aku ngeriset ulang gitu. Bahkan bareng Rehan dia bantuin ngeriset pasarnya dalam Pelo seperti apa. Akhirnya nemu deh tuh titiknya dan akhirnya bisa bangkit lagi. Sampai sekarang ya dengan kerjasama ini menjadi salah satu langkah kerjasama sama si kemauannya pun kenapa nggak bosen karena selalu ada hal yang baru gitu loh. Ada hal yang baru nih misalnya wah ternyata seru juga yang ngeriset pasar gitu. Jadi kita bisa dapat cerita lainnya nih. Iya, cerita baru dan di animasi pun yang bikin seru tuh ketika kita punya karakter baru, kita bakal belajar ngebuat karakter itu jadi siapa, jadi siapanya si Acil misalnya. Ngedevelop karakternya gitu. Kenapa aku nggak pernah bosen? Sebenarnya ada fase bosennya, cuman aku selalu menyelingkan waktu aku untuk istirahat. Istirahat itu yang aku sebut untuk meluangkan ke hobi yang lain gitu, Pak. Seperti itulah. Untuk menghindari rasa jenuh. Kayak main motor itu kalau kayaknya di hobi rumahnya banget ya motor gitu motor, kalau bisa full motor rumah tuh motor aja banget tidur di motor lagi. Gitu. Berarti salah satunya adalah kita ngerasa memang brand si Dalang Pelo ini bukan cuma sekedar brand lah ya, tapi memang kita udah jiwa kita di sana, hati kita di sana sebagai anak gitu ya. Anak pertamanya Bang Acil. Sama juga kayak kita juga nganggapnya si Umang tuh kayak anak gitu. Karena kita juga nggak rela kalau dia sampai hancur kan. Iya, pasti adalah rasanya seperti itu. Iya. Karena kan sampai sekarang kan Acil yang tadi jadi Dalang Pelo kecil tuh jadi udah dewasa ya. Iya. Kan juga kayak jadi ada bertumbuh ya. Gitu. Cuman Upin doang yang masih kecil. Tapi emang iya sih kita harus mau mencintai. Sebenarnya kan uang itu bonus ya. Sebenarnya itu uang itu bonus. Kalau targetnya benar-benar ke uang malah uangnya akan pergi. Tapi kalau kita cinta sama satu kerjaan kita, nah uang itu yang akan datang sendiri gitu loh. Kalau dari Kak Rey apa tips dan triksnya untuk bisa yang tadinya sendiri jadi bisa memberanikan diri membuka lah ya. Nggak jauh beda sih kalau dari Bang Acil. Kalau aku punya motivasi kata-kata quotes tuh ini. Kalau kamu mau jalan cepat, itu kamu harus sendiri. Tapi kalau kamu mau jalan yang jauh, kamu harus bareng-bareng gitu. Jadi kita kan nggak mau brand kita ini hanya sebentar kayak setahun 2 tahun 3 tahun. Tapi kan kita maunya mungkin sampai kita ntar bisa diwariskan ke anak-anak kan. Makanya gimana nih cara kita bisa nyampe sejauh itu? Oh iya, kita harus bareng-bareng. Tuh makanya itu kebentuklah tim. Lu pernah cerita begitu gua? Terlintas aja Bang di otak. Oke. Iya benar-benar. Ya, karena memang apapun yang kita jalanin kalau sendiri ya itu di situ cuman ya belum memang untuk konsisten. Iya. Di situ-situ aja pasti. Anyway, ini kan udah selesai ya. Ternyata emang kreator atau apapun itu prosesnya panjang banget ya. Dan makanya buat kalau kamu mau sukses ya, jangan ngeluh dulu, nikmatin dulu prosesnya. Semakin sakit berarti semakin akan cepat kita nyampe ke tujuan. Betul. Sakit itu nikmatin aja, ya udahlah ini udah waktunya kita sakit, nanti juga ada masanya. Tapi bukan berarti sakit terus pasrah. Harus dipikirin solusinya. Tadi aku dapat kata-kata bagus dari Kak Acil. Jadi ketika kita mengalami kebosanan, artinya kita harus meluangkan dulu untuk hobi kita yang lain. Itu dan juga di mana harus ada inovasi ya kan? Iya betul. Di inovasi apa nih untuk kita biar nggak bosan ngelihatnya ini lagi ternyata itu. Sebenarnya mungkin semua orang kamu ngerasain tapi kadang-kadang lupa gitu ya. Itu penting sebenarnya ya. Oke guys, kita akan masuk ke games ya. Games jawab cepat. Games jawab cepat. Nih games jawab kita ganti-gantian ya. Ganti-gantian ya. Oke. Pertanyaan dalam 1 detik jawabannya ya. Kalau aku tidak jadi kreator Dalang Pelo, maka aku akan jadi masinis. Cepet. Tepuk tangan dong.
Aku yang nanya ya ke Kak Rehan ya. Mau jadi hitam pendek dekil tapi jadi orang terkaya di dunia, atau kamu ganteng, wangi, tinggi tapi bau badan? Jauh. Ya, aku ini kaya. Kaya. Tapi hitam dekil Enggak apa-apa, yang penting kaya. Bisa perawatan. Benar. Yang penting kaya. Pilih follower banyak tapi banyak dihujat, atau follower dikit tapi hidup kamu aman. Follower dikit tapi hidup aku aman. Follower dikit tapi hidup kamu Wah. aman. Dia ini apa? Menyusun ini ya. Ya, pokoknya yang penting gue tenang. Kayaknya pernah dihujat yang sampai menyiksa diri nih. Menyiksa diri nih, gak tidur 3 hari 3 malam. Nih, mending terkenal lewat jalur viral dan itu sebentar, atau terkenal dengan hasil karya yang kita buat sendiri dan itu bertahan lama. Bertahan lama pastinya. Buat Kacil, pilih powernya hilang semua tapi jadi jutawan, atau powernya banyak tapi penghasilan di situ-situ aja. Follower hilang. Orang hilang jadi jutawan. Follower hilang jadi jutawan. Aku gak mau jadi jutawan ya. Sekarang jutawan kan sedikit duitnya. Jutawan dolar mungkin. Jangan jutawan. Jutawan dolar. Jutawan kayak harusnya jadi triliuner. Udah gak jutawan lagi sekarang. Follower naik drastis tapi tiba-tiba kamu jadi bau mulut, atau followers turun tapi karir kamu di dunia entertainment melambung tinggi setinggi-tingginya. Tapi bentar Kak, ini kenapa pertanyaan aku selalu dengan bau? Apa aku bau? Apa bau? Aku pakai parfum. Ini yang bikin kreatif ya. Aku pakai parfum YSL loh Kak. Takutnya di kreatifnya riset kakak lebih dalam. Itu kakak lebih dalam. Aku ini pokoknya melambung setinggi-tingginya. Dalang Pelo tapi yang nonton sepi, atau buat karakter baru penontonnya rame? Dalang Pelo yang sekarang ya? Iya, Dalang Pelo tapi Dalang sepi Pelo yang penontonnya, sekarang. atau buat karakter baru tapi penontonnya rame? Aduh, susah lagi. Susah nih. Dalang Pelo. Dalang Pelo. Oke, tepuk tangan. Berarti Bener-bener iya. Relate ya dari hati. Satu anak cukup. 5 tahun ke depan Dalang Pelo akan menjadi Disneyland Indonesia. Amin. Amin. Kok Disneyland sih? Ini loh yang produksi Disney apa sih yang animasinya? Yang lompat-lompat namanya? Pixar. Oh, Pixar ya. Pixar. Oke. Itu sih harapannya ya. Pilih Lidi Sumang atau Dalang Pelo? Aku Lidi Siumang. Lidi Sumang. Kamu Dalang Pelo aja. Dalang Pelo. Udah jelas ya. Sebenarnya masih ditanya tahu jawabannya. Ya kan? Ini memang produksinya Dalang Pelo, ini bisnisnya. Aku pokoknya milih yang ngasih uang aja. Oke. Mau Acil atau Leri? Aci ya. Oh, Acil. Kalau- Kan digetok sama dia. Ada lagi? Ada lagi udah. Udah, Oke. Nih, kita perlu tanya lain nggak satu-satu tadi jawabannya? Nggak perlu. Mungkin pertanyaan lebih personal atau apa? Pertanyaan yang lebih personal katanya. Personal. Mau nikah muda atau nikah udah punya uang banyak? Susah tuh. Ya, personal kan? Mendadak aja. Ya, nikah pas punya uang banyak deh. Oke. Gak apa-apa ya, itu pilihan ya. Iya. Pokoknya kalau nikah itu jangan karena disuruh orang. Betul. Benar. Jangan dipaksa juga. Karena kita susah dia gak mau bantuin. Betul. Karena nikah itu bukan cuma kita setahun 2 tahun, kita kan bagaimana caranya untuk Seumur sampai seumur hidup. hidup. Kayak udah cukup ya guys ya. Ini bermanfaat banget. Karena pesan dari aku sih, pokoknya kalau kamu mau sukses, mau menjadi besar, itu harus ada proses yang dilewatin. Dan pasti itu nggak mudah dan nggak sebentar gitu. Nah makanya kamu harus mempersiapkan diri dan menerima kesakitan itu. Ya, jalanin prosesnya, karena memang banyak orang-orang yang pengen kayak kita, kayak Kak Acil, kayak Kak Rehan, tapi maunya instan tuh. Benar. Karena ya udah jalanin aja dulu prosesnya, pasti nanti akan ada hambatan itu pasti akan ada solusinya. Betul. Ketika kita menjalani solusinya, kita akan jadi pengetahuan baru kan. Terima kasih buat Kak Acil, Kak Nur Alif Ramadan, dan juga Kak Rehan Udah di mampir podcast jauh-jauh perdana ya. kita nih, From Zero Zero to to Hero. Hero. Kita kembali lagi ke episode selanjutnya. Oke, Bye bye. dadah. Terima kasih Kak.